Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anindya Laksmi Ayuningrum, NPM 200659914, mahasiswi okupasi trafik Universitas Indonesia angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan MMT pada bagian low extremities atau alat gerak bagian bawah. MMT atau manual muscle testing merupakan salah satu usaha untuk mengetahui kemampuan seseorang dalam mengkontraksikan otot atau kelompok otot secara volunteer. MMT ini digunakan untuk menentukan tingkat kekuatan kelemahan otot akibat penyakit, cedera, atau karena tidak digunakan. Hasil dari MMT ini dapat digunakan untuk perencanaan prosedur terapi dan pengujian secara berkala. Nah, orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan MMT adalah profesional medis seperti dokter bedah ortopedi, okupasi terapis, dan fisioterapis. Nah, MMT ini memiliki grade atau tingkatan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat kekuatan kelemahan otot seseorang. Biasanya terdiri dari 6 grade yang dimulai dari grade 0. Nah, grade MMT ini juga memiliki beberapa jenis scale yang bisa kita gunakan. Di antaranya ada MRC atau Medical Research Council Scale, ada Oxford Scale, Kendall Scale, dan yang lain-lain. Nah, pada video ini saya akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan kasus yang saya dapatkan. Berikut adalah identitas, riwayat, dan keluhan yang dialami pasien. Pasien adalah seorang guru fisika SMA laki-laki yang berusia 60 tahun. Pasien ini pernah menjalani operasi cauda equina darurat setahun yang lalu. Cauda equina merupakan kondisi yang menyebabkan peradangan atau terjepitnya saraf bagian bawah tulang belakang. Nah, setelah operasi, sarafnya dapat berfungsi dengan normal dan pasien pun mulai bekerja kembali. Namun, beberapa waktu kemudian rasa sakitnya kembali dan pasien pun memutuskan untuk menjalani terapi fisik. Setelah menjalani terapi fisik dengan baik, akhirnya rasa sakit tadi hilang dan dapat berfungsi dengan normal. Nah, awal tahun ini pasien mulai mengalami nyeri pinggul anterior kanan yang menjalar ke ujung kanan. Menurutnya, nyeri tersebut biasanya hilang setelah buang air besar. Tetapi, pada saat tersebut, pasien tidak sedang menjalani terapi fisik dikarenakan beberapa alasan. Salah satunya adalah karena pandemi coronavirus saat ini. Nah, menurut riwayat medisnya juga pasien pernah menjalani dekompresi lumbal pada L4 sampai L5 sekitar setahun yang lalu. Pasien ini mengeluh kesulitan melakukan pekerjaannya sebagai guru fisika, terutama saat mempersiapkan praktikum atau mengecek nilai muridnya karena rasa nyeri tadi. Pasien juga merasa kesulitan melakukan pekerjaan rumah karena beliau tinggal sendiri tanpa adanya keluarga. Nah, berdasarkan data-data tadi, saya akan melakukan pemeriksaan hip dan knee flexion karena pasien mengeluhkan nyeri di bagian punggung kanan yang menjalar ke lutut. Pemeriksaan pada kaki kanan pasien dilakukan mulai dari grade 0 sampai 2 karena pasien memiliki keluhan nyeri pada kaki sebelah kanan. Sedangkan untuk kaki sebelah kiri akan dilakukan pemeriksaan mulai dari grade 3 karena pasien tidak memiliki keluhan pada bagian tersebut. Oke, langsung saja berikut adalah cara untuk melakukan pemeriksaan MMT hip flexion. Pemeriksaan pada grade 1, posisi pasien duduk seperti pada video dan terapis berada di samping pasien. Lalu lakukan palpasi otot iliopsoas yang berada di bagian hip. Pada grade 2, posisi pasien side laying atau tidur menyamping dan posisi terapis berada di belakang pasien. Satu tangan terapis melakukan stabilisasi di pelvis dan satu tangan lagi mensupport di bagian kaki. Kemudian, contohkan gerakan hip flexion dan minta pasien untuk melakukan gerakan tersebut. Pemeriksaan grade 3 dan seterusnya dilakukan dengan posisi pasien duduk seperti pada video. Lakukan stabilisasi di bagian pelvis dan minta pasien untuk melakukan gerakan hip flexion. Pada grade 4, posisi pasien, stabilisasi dan gerakan masih sama dengan grade 3, namun berikan tekanan minimum di bagian atas lutut. Pemeriksaan grade 5 juga sama dengan grade 4, namun berikan tekanan yang lebih kuat di bagian atas lutut. Oke, selanjutnya adalah pemeriksaan MMT pada gerakan knee flexion.
pemeriksaan pada grade 1, posisi pasien prone atau telungkup dan posisi terapis berada di sampingnya. Kemudian palpasi pada otot-otot hamstring, yaitu ada otot semimembranosus, semitendinosus, dan biceps femoris yang berada di atas lutut bagian belakang. Pada grade 2, posisi pasien saat laying dan posisi terapis berada di samping pasien. Gerakan awalnya adalah knee extension. Terapis mensupport bagian paha, lalu contohkan gerakan knee flexion dan minta pasien untuk melakukan gerakan tersebut. Pada grade 3, posisi pasien prone atau telungkup, kemudian terapis melakukan stabilisasi pada bagian paha dan minta pasien untuk melakukan gerakan knee flexion. Grade 4, posisi awal, stabilisasi dan gerakan sama dengan grade 3, namun berikan tekanan minimum di atas pergelangan kaki. Pemeriksaan grade 5 sama dengan grade 4, namun berikan tekanan yang lebih kuat di atas pergelangan kaki. Oke, sekian penjelasan saya mengenai pemeriksaan MMT pada bagian low extremity. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.